karena anak-anak hari ini pakaiannya sudah memakai baju batik, meskipun peringatan Hari Batik Nasional itu diperingati 1 hari yang lalu. Ya. Baik anak-anak, pagi ini anak berkumpul di tempat ini. Ada hal yang ingin Pak Lukas sampaikan bersama suster dan Bapak Ibu guru. Hari ini tanggal 3 Oktober merupakan peringatan Hari Pelindung Sekolah kita. Pak Beri? Ya. Hari ini mengenang peringatan Bapak Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung sekolah kita. Maka anak-anak yang berlindung di bawah nama Santo Fransiskus Assisi di sekolah ini, pada pagi ini harus betul-betul sangat menghormati dengan sikap yang sopan, tidak ngobrol, asal tidak ngobrol, buat tempat duduk yang paling nyaman. Kita akan mengikuti semua rangkaian acaranya dari awal hingga akhir nanti. Baik, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Kalau siap, sekarang kita akan mulai. Duduklah dengan rapi. Para suster, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita memperingati wafatnya Santo Fransiskus Assisi. Pada pagi hari ini Bunia mau mengajak anak-anak yang hebat, Bapak Ibu hebat, dan suster juga hebat untuk mengingatkan kembali siapa tokoh Fransiskus Assisi. Ya, kalau kita mendengar siapa Fransiskus Assisi, adalah pelindung sekolah. Santo Fransiskus Assisi adalah tokoh penting di gereja. Yang beliau merupakan tokoh yang hebat, yang sangat sederhana. Fransiskus Assisi itu lahir di Italia pada tahun 1181. Ya, dibanding kita yang saat ini hidup di tahun 2000-an, Santo Fransiskus Assisi sangat lama, sudah sangat tua sekali ya. Kemudian Santo Fransiskus Assisi itu dulu dari keluarga yang sangat kaya. Hidupnya mewah, memiliki banyak uang, memiliki barang yang banyak, yang bagus-bagus. Tetapi selama Santo Fransiskus Assisi hidup, beliau melakukan banyak hal dan akhirnya punya banyak pengalaman. Ternyata pengalaman hidupnya itu membuat beliau berpikir bahwa harta yang sesungguhnya itu bukanlah uang yang sangat banyak, tetapi dan barang yang sangat mewah ya, tetapi bukan itu. Harta yang sesungguhnya adalah cinta dan kasih sayang kepada Tuhan dan sesama. Anak-anak tahu ya, Santo Fransiskus Assisi sangat mencintai semua ciptaan Tuhan, mulai dari sesama teman, guru, Bapak Ibu, dan semua orang. Selain itu mencintai semua binatang-binatang dan semua tumbuhan yang hidup. Nah, Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung sekolah meminta kepada Bapak Ibu guru, kepada suster untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara mencintai atau menyayangi
sesama teman, sesama bapak ibu guru dan orang tua, serta semua orang. Tidak boleh memilih-milih teman. Santo Fransiskus Asisi juga mengajarkan kita untuk merawat tanaman, tumbuhan, tidak diinjak-injak, tidak dipetik-petik atau dirusak. Juga Santo Fransiskus Asisi itu dulu suka berbicara kepada hewan-hewan, diajak bicara. Karena apa? Karena Santo Fransiskus Asisi menganggap semua binatang itu adalah teman-temannya, saudaranya, juga saudarinya. Ya, jadi anak-anak juga sayangilah hewan-hewan yang ada, jangan mengganggunya. Ya. Kemudian Santo Fransiskus Asisi juga selain mencintai semua ciptaan Tuhan, hidupnya sangat sederhana. Dia tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki banyak uang, tidak berpakaian yang sangat bagus. Dari pakaiannya sangat sederhana, ramah, suka senyum. Ya. Nah, kita diharapkan mencontohnya. Santo Fransiskus Asisi itu meninggalkan kemewahan atau hidup sederhana. Jadi hartanya tadi ditinggalkan sama Santo Fransiskus Asisi. Beliau itu banyak membantu, walaupun beliau itu tidak punya uang banyak, tetapi beliau terpanggil hatinya, aku harus membantu mereka yang sedang kesulitan, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Begitupun anak-anak, jika ada temannya yang membutuhkan bantuan, bantulah. Bukannya jika ada teman yang sendiri, jangan diejekin, tetapi diajak berteman. Ayo bermain dengan kami, ayo kita membaca buku bersama. Hari ini kita memperingati wafat Santo Fransiskus Asisi sebagai pelindung sekolah kita. Anak-anak yang hebat, kita diharapkan hidup bisa mencontoh atau meneladani sifat-sifat baik dari Santo Fransiskus Asisi. Satu lagi, ternyata Santo Fransiskus Asisi itu mendirikan Ordo Fransiskan. Apa itu Ordo? Ordo adalah suatu kelompok, suatu komunitas. Nah, ternyata sekelompok Ordo Fransiskan tadi adalah orang-orang hebat yang hidupnya penuh kasih, hidupnya melayani sesama, hidupnya juga sangat sederhana. Pelayanan yang dilakukan adalah melayani atau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, hidupnya Ordo Fransiskan atau sekelompok tadi itu adalah orang-orang yang hidupnya sangat sederhana, rendah hati. Anak-anak yang hebat, pada peringatan wafat Santo Fransiskus Asisi, kita semua diajak untuk mengenangkan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, dengan hening, tidak ribut sendiri, untuk melakukan doa transitus, didengarkan dengan baik-baik. Ya, seperti Santo Fransiskus Asisi yang mengajarkan kita hidup sederhana, melakukan pelayanan atau membantu sesama yang membutuhkan dengan ikhlas.
dan hidup kita dinaungi rasa kasih. Semoga kita semua dapat meneladani Santo Fransiskus Assisi dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pribadi yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama dan alam ciptaan. Terima kasih. Keluarga Fransima yang terkasih, 20 tahun dari tahun 1206 sampai 1226 lamanya Bapak kita Santo Fransiskus menyesuaikan diri secara sempurna dengan Kristus. Ia telah berjalan di lorong-lorong menuju keselamatan dan memanggil saya. Dalam perjalanan itu, Bapak kita Santo Fransiskus dengan penuh perhatian menyemangati orang lain untuk memanggil salib bersama Kristus. Rasa seni yang tertanam di dalam hatinya mengantar dan memampukannya menembus segala peristiwa sampai pada inti dari segalanya, yaitu Allah sendiri. Ia yang telah disalibkan, tubuh dan jiwanya bersama Kristus itu selalu mengajar. Saudara-saudara, marilah kita mulai mengabdi kepada Tuhan Allah kita, sebab hingga kini kita sedikit saja mencapai kemajuan. Oleh berbagai macam penyakit yang susul menyusul, tubuhnya semakin menyusut, dan Fransiskus menyadari bahwa saudara maut akan segera menyongsong dan memasuki kehidupan yang baru. Keluarga Fransima yang terkasih, marilah kita memuji Allah karena kita boleh mengalami karya agung Allah yang berkenan memanggil Santo Fransiskus menjadi alatnya dan mempersatukan kita dalam satu keluarga, dan kita dipanggil pula untuk memiliki semangat yang sama, peka terhadap tanda-tanda zaman, dan gembira dalam segala situasi yang ditemui dalam persiapan hidup. Marilah kita bersama-sama mengenangkan Bapak keluarganya yang telah terbukti setia hingga akhir, seraya mengarahkan dan bersatu hati dalam perayaan ini. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, di sini dan di semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Anak-anak yang terkasih, mari persiapkan kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa.
Bapa yang Maha Baik, Santo Fransiskus telah mengikuti cara hidupmu. Karena mesraan hatinya, ia telah diubah menjadi salib yang hidup, menerima 5 luka yang telah diderita oleh putramu di kayu salib. Pandanglah kami, anak-anakmu yang berkumpul di tempat ini, untuk bersyukur dan mengenangkan karya agung yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu Santo Fransiskus. Semoga dengan peringatan wafat Santo Fransiskus yang kami rayakan hari ini mengubah hati kami, dan kami Kau mampukan untuk peka melihat tanda-tanda zaman, sehingga berurusan kami dapat menyentuh umat-Mu sebagai wujud ambil bagian dalam karya keselamatan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Selama tahun-tahun hidupnya 1223 sampai 1226, Fransiskus semakin mengundurkan diri dari urusan waktu yang dilahirkannya. Kemungkinan ada sejumlah saudara yang mendesaknya karena mereka ingin mengembangkan ordo ke arah yang tidak diinginkan Fransiskus. Selain itu, penyakit Fransiskus yang bermacam-macam, sakit mata, perut, ginjal, dan sebagainya, semakin menjadi-jadi, membuat ia semakin tidak mampu lagi memimpin ordo sebesar. Maka Fransiskus mengangkat saudara kepercayaan, yaitu Elias dari Kortona,
sebagai pemimpin jenderal seluruh perserikatan saudara-saudara didik, disertai beberapa teman karib serta Leo yang menjadi bapa pengakuannya. Fransiskus sering pergi ke tempat sepi untuk berdoa, terutama ke Gunung Laketu yang terletak dekat dengan kota Arezzo. Gunung setinggi 1.282 meter itu diberikan kepada Fransiskus oleh seorang bangsawan yang bernama Orlando. Fransiskus dapat pergi ke sana sesuka hatinya untuk bersemedi di hutan dan di gua-gua yang ada. Di tempat yang terberkati itu, Fransiskus mencapai puncak hidup pribadinya sebagai pecinta Yesus, Putra Allah yang tersalib. Selama puasa bulan September 1224, Fransiskus dengan beberapa teman, Leo dan Maseo, mengungsi ke gunung itu. Sedang berdoa sendirian di hutan, Fransiskus mendapat suatu penglihatan. Tampak olehnya Yesus dengan rupa malaikat serafi, terpaku pada salib, tetapi dalam kemuliaan. Penglihatan itu menyebabkan kaki, tangan, dan lambung Fransiskus menambahkan luka-luka Yesus yang tersalib. Fransiskus merasa sakit sekali, namun penuh kegembiraan dan kemanisan. Setelah turun dari gunung, Fransiskus menyembunyikan luka-luka itu, meskipun terasa sakit dan berdarah. Hanya sedikit orang yang memberitahu tentang keadaan Fransiskus itu. Clara menyediakan pembalut yang secara teratur mesti diganti. Fransiskus sampai tidak dapat berjalan lagi dan terpaksa naik keledai kalau berpergian. Begitulah Fransiskus makin serupa dengan hati dan batin Tuhan. Dan betapa Fransiskus setia pada panggilannya, yaitu mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus sampai disalib. Fransiskus memulai mewujudkan panggilannya setelah mendengar suara Yesus yang tersalib di gereja San Damiano. Hampir 20 tahun yang lalu, Fransiskus menyelesaikan 20 tahun yang lalu, Fransiskus menyelesaikan panggilannya dengan melihat Tuhan yang tersalib di bumi. Laksana dan merasakan dalam badannya penderitaan Yesus dan jiwanya menikmati kemuliaan. Thank you.
Bacaan kedua. Pada tahun yang sama, yaitu 1224, Fransiskus merayakan Natal di sebuah tempat semadi yang lain, yaitu di Gresio. Fransiskus memainkan kelahiran Yesus dengan gaya puitis untuk dengan mata kepala sendiri menyaksikan kemiskinan putra Allah. Ia mengumpulkan orang sederhana dari desa-desa di sekitar Gresio itu. Dalam sebuah gua, ia memasang sebuah palungan. Di atas palungan itu dipersembahkan misa, dan Fransiskus sebagai diakon dengan suara terharu menyaksikan kisah Lukas mengenai kelahiran Yesus. Hadirin sangat tergerak hatinya dan mencucurkan air mata sewaktu menyaksikan semuanya itu. Fransiskus sendiri sedalam-dalamnya menikmati kedamaian Natal. Fransiskus berdoa di depan kandang, hati damai menyambut Yesus datang. Oh betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Malam sunyi sepi, angin mendesir, dikala penebus dunia lahir. Oh betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Oh putra Allah lahir di palungan, tubuh lemah tergelung kain lampin. Oh betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Kandang hewan serta para gembala menyambut Tuhan dalam kemiskinan. Oh betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Keagungan dan cinta kasih Bapa nampak dalam putra yang sederhana. Oh betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Bacaan ketiga. Ketika rasa ajalnya mendekat, Fransiskus ingin kembali ke Assisi dan Portius pulang. Perjalanannya menjadi suatu arak-arakan, sebab di mana Fransiskus disambut oleh rakyat dengan semangat yang berkobar-kobar. Rombongan tiba di kota Siena dan penyakit Fransiskus begitu hebat, sehingga perjalanannya menjadi tidak dapat dilanjutkan. Ia beristirahat di rumah uskup setempat. Kebetulan sahabatnya Kardinal Ugolino juga berada di Siena. Ia mengirim dokter pribadinya untuk merawat dan mengobati dengan membakar pelipis Fransiskus dengan sepotong besi yang berbicara.
Fransiskus menyapa besi yang berpijar itu sebagai saudara api yang sangat murni. Selama di Siena, dalam tahun 1225, Fransiskus mendikte wasiatnya yang pertama. Wasiat itu sendiri tidak tersedia lagi, tetapi diketahui bahwa Fransiskus mengungkapkan seluruh cita-citanya dan mengajak saudara-saudaranya saling mengasihi, selalu setia pada nona kemiskinan dan taat kepada gereja serta kepemimpinannya. Tidak lama kemudian, entah di mana Fransiskus mendikte sebuah wasiat rohani lain yang lebih panjang dan terinci. Ia menceritakan tentang hidupnya sendiri, bagaimana bertobat dan mendapat panggilan melalui wahyu Tuhan. Bagaimana ia mendapat saudara yang pertama dan bagaimana pula mula-mula mereka hidup. Ternyata Fransiskus ingin kembali kepada awal yang amat sederhana itu. Kepada semua saudara, Fransiskus memberi peringatan supaya tetap setia pada anggaran dasar dan tidak mencari dalih untuk meluputkan diri dari cara hidup yang dicita-citakan Fransiskus. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai dan bersaudara dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas landasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing darimu terima anugerah, supaya kamu pun tekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah turut perintah Allah, umat-Mu menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bacaan keempat. Kira-kira bulan September tahun 1226, atas permintaannya sendiri, Fransiskus dipikul ke kota Assisi dan ke tempat yang sangat dicintainya, yaitu Portiuncula. Rombongan Fransiskus diiringi sepasukan prajurit dari Assisi, sebab khawatir kalau Fransiskus diculik. Penduduk kota Portiuncula yang ingin memiliki jenazah orang kudus yang terkenal itu. Rombongan itu tiba dengan selamat di Assisi
Di dekat kota, di atas sebuah bukit, Fransiskus menyuruh berhenti sebentar. Ia memberkati kota asalnya yang selalu dicintainya. Lalu rombongan berjalan terus ke Pontium pulang. Di ranjang sakitnya di Pontium pulang, Fransiskus melengkapi lagu Kita Sang Surga yang diciptakan. Fransiskus menambah sebuah bait pada pujian Tuhan itu, mengajak semua makhluk untuk memuji Tuhan. Fransiskus sangat peka terhadap keindahan alam, dan semua makhluk dianggap sebagai saudara dan saudarinya dalam Tuhan. Bait terakhir itu memuji Tuhan karena saudari mau jasmani. Ketika saat ajalnya sudah di ambang pintu, ia menyuruh memanggil semua saudara yang ada di tempat itu, lalu menyampaikan kata-kata pelipur kepada mereka berkenaan dengan kematiannya dan menganjurkan dengan penuh kasih sayang kebapaan untuk mencintai Allah. Diuraikannya dengan panjang lebar perihal memelihara kesabaran dan kemiskinan dan iman Gereja Roma Kudus dengan mengutamakan Injil suci di atas peraturan lainnya. Saudara-saudara duduk di
sekelilingnya. Ia merentangkan tangan di atas mereka dalam bentuk salib dan melintangkan lengannya. Justru karena tanda ini selalu amat disayanginya. Lalu ia memberkati saudaranya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dalam kekuatan dan nama yang tersalib. Ditambahkannya pula, selama tinggal anakku sekalian, tinggallah dalam takwa kepada Tuhan, sebab atas kamu akan datang percobaan dan kesesakan besar. Berbahagialah dan bertahan dalam hal yang telah dimulainya. Kini aku bergegas-gegas pergi kepada Tuhan, dan kamu sekalian kuserahkan kepada rahmat-Nya. Bacaan ke-6. Ketika saat kematiannya mendekat, disuruhnya salah seorang saudara pergi ke Roma mencari saudara Yakobus. Disuruhnya saudara tersebut memberitahukan bahwa saat kematian Fransiskus hampir tiba, sambil berpesan agar saudara Yakobus mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan bagi seorang yang meninggal. Belum lagi saudara itu berangkat, terdengarlah di luar keributan dengan kaki kuda. Ketika dibuka pintu, nampaklah rombongan saudara Yakobus, kedua anaknya, dan beberapa pengirimnya. Fransiskus mengizinkan saudara Yakobus dan kedua anaknya masuk ke kamar dan mendekatinya. Kemudian saudara Yakobus menceritakan apa yang terjadi. Ketika ia sedang berdoa, terdengarlah suara dalam hati yang mengatakan bahwa saat kematian Fransiskus hampir tiba, dan supaya dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang yang akan meninggal. Dan apabila dia masih ingin melihat Bapak Fransiskus pembimbingnya, segeralah pergi ke Assisi. Maka ia pun datang dengan segala yang diperlukannya. Dia pun sangat bergembira dan bersyukur
bahwa masih sempat bertemu dengan Fransiskus sebelum wafatnya. Fransiskus menganjurkan agar para pengiring itu kembali ke Roma, sedang saudara Yakoba sendiri dan kedua anaknya masih tinggal di situ sampai dengan hari Minggu berikutnya. Sebab Fransiskus akan meninggal hari Sabtu sebelumnya, dan memang demikian terjadi. Sementara di biara San Damiano, Clara dan para susternya selalu berjaga-jaga dalam doa. Mereka sangat sedih bahwa segera akan ditinggalkan bapaknya. Atas kesedihan mereka itu, Fransiskus menyampaikan kata-kata penghibur, nasihat dan berkatnya bagi Clara dan putri-putrinya. Surat itu tertulis berikut: Aku, saudara Fransiskus yang hina ini, akan mengikuti hidup dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Tinggi, serta ibunya yang tersuci, dan bertekun di dalamnya hingga akhir. Dan aku minta kepada kalian para putriku dan memberikan nasihat kepada kalian supaya senantiasa hidup di dalam cara hidup dan kemiskinan yang amat suci itu. Dan jagalah sungguh-sungguh agar selama-lamanya jangan sampai kalian menyimpang sedikit pun daripadanya segala ajaran atau nasihat siapapun juga. Salah seorang saudara harus mengantarkan surat tersebut ke San Damiano. Setelah segalanya selesai, saat sudah diambang pintu, sedemikian cintanya kepada Kristus dan terdorong untuk mencontohnya, Fransiskus minta supaya dibaringkan di lantai. Dia mau mati miskin seperti Yesus yang tak memiliki sesuatu apapun. Fransiskus memanggil semua saudaranya mendekat dan mengajak mendoakan Mazmur 141. Disaksikan para saudara Yakoba, dan diiringi doa-doa Clara dan para susternya di San Damiano. Fransiskus meninggalkan para saudara pergi ke surga, bahagia bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 1220.
peringatan wafat Fransiskus. Setelah Fransiskus wafat, para saudara mengalami kegembiraan penuh menyaksikan kesamaan antara Fransiskus dengan Yesus ketika diturunkan dari salib. Tampak tangan dan kakinya ditebusi paku dan lambung yang ditusuk oleh tombak. Mereka mendekati Bapaknya, mencium luka-lukanya dengan rasa haru, bahagia dan penuh syukur. Kita yang telah dipersatukan boleh mengalaminya, maka hal yang sama juga akan kita lakukan, yaitu dengan menghormati luka-luka Bapa kita Santo Fransiskus untuk mengenang wafatnya, sekaligus sebagai tanda hormat dan kesediaan kita untuk tetap setia pada semangat dan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Salam Bapa yang suci, terang dunia, teladan kami, cermin keutamaan, jalan kebenaran, wanita kesusilaan. Pada saat ajalku, pimpinlah kami masuk dalam kerajaan surgawi. Bacaan ke-7. Keesokan harinya, jenazah Fransiskus dibawa ke gereja Santo Gregorius dalam kota. Dan seperti yang dianjurkan Fransiskus sendiri sebelum wafatnya, supaya jenazah itu dibawa dulu ke San Damiano, agar Clara dan para saudarinya dapat melihat untuk terakhir kalinya. Baru kemudian dibawa ke gereja Santo Gregorius. Mendengar berita bahwa Fransiskus wafat, seluruh kota berbondong-bondong berdatangan untuk mengantar dan memberi penghormatan terakhir. Sambil membawa lilin menyala atau ranting-ranting daun, mereka mengantar jenazah Fransiskus dimakamkan. Saat itu bukan merupakan saat kesedihan, melainkan suasana pesta, karena seorang suci telah dipanggil Tuhan dari antara mereka. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kebahagiaan kekal kepada hamba-Mu Santo Fransiskus. Kami yakin bahwa hal yang sama juga Kau tawarkan dan Kau sediakan bagi kami para pengikutnya. Anugerahkanlah rahmat kesetiaan dan kepekaan kepada kami, agar kami dapat menghadapi tantangan, tawaran, dan situasi dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan kekal.
Berkatilah segala usaha dan tugas perutusan yang kami emban dalam perziarahan hidup kami. Semoga semangat kegembiraan karena cinta kasih kepadamu selalu menyertai dan menjiwai kami dalam mengikuti jejak Putramu Yesus Kristus, junjungan kami, yang hidup dan meraja sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, Bruder Anselma, Santo Santa pelindung kami. Terpujilah Yesus Kristus. Thank you.